Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita atau kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Harun bin Taureh, adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut ternyata memiliki saudara kembar yang bernama Narah. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sadum, atau orang lain sebutnya Sodom, yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah dan memiliki dua putri yang bernama Raitsa dan Jagrata. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral yang sangat parah. Bahkan akhlaknya pun sangat sulit untuk dibenahi dan diubah. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan, dan belas kasihan. Pencurian, perampasan harta, atau kejahatan yang lainnya merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan. Yang lebih parah adalah mereka senantiasa melakukan maksiat. Di sini maksiat yang mereka lakukan adalah berhubungan dengan sesama jenis, di mana laki-laki dengan laki-laki, alias orang menyebutnya homoseksual, begitupun juga dengan perempuan yang disebut lesbian. Dan disinilah dimulai dakwah Nabi Lut yang berlegenda itu. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar dan keji maksiat yang dilakukan oleh kaum Sodom. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka. Allah tidak meridhai amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat, sedangkan yang melakukan perbuatan mungkar akan diberi balasan dengan neraka. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan homoseksual. Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Juga kepada mereka diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka dan terutama kepada musafir yang datang. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Namun, kaum Sodom tidak semudah itu dibalikkan pemikirannya. Mereka tetap melakukan semau mereka, hingga Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar. Doa Nabi Lut akhirnya dikabulkan oleh Allah. Pada suatu ketika, ada beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu untuk masuk, agar masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu tersebut. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan dan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot. Ternyata yang membocorkan informasi keberadaan tamu-tamu tersebut adalah istri Lut sendiri. Ya, istri Nabi Lut ternyata paham dengan kebanyakan wanita-wanita Sodom yang juga para lelakinya untuk memberikan apa saja informasi mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka. Itulah salah satu sebab mengapa dakwah Nabi Lut alaihissalam selalu gagal, karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum berdakwah. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom atas informasi berharganya. Dia diberi seperti emas, perak, dan bentuk kekayaan yang lainnya.
Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan di rumah Lut, datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut masih sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjaga keberlangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Namun semua itu gagal karena tidak ada yang bisa mendengarkan Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut berkata kepada para tamunya yang sebenarnya adalah malaikat Allah, sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri. Kemudian melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda tampan itu berbicara pada Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Nabi Lut pun tak menyangka Allah secepat itu memberikan jawaban atas doanya. Kemudian para malaikat berkata bahwa inilah azab Allah. Kepada Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseksual itu masuk. Namun, malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menjejakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-ngusap mata tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dengan yang lainnya, berteriak-teriak, ya, seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta. Para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan perkampungan itu bersama dengan keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya. Mereka berjalan sangat cepat menuju ke luar kota, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, fokus ke depan. Akan tetapi, sang istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru. Hujan lebat disertai petir, batu berterbangan dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian. Ada yang tertimbun oleh reruntuhan dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah tentang Nabi Lut alaihissalam, bagaimana beliau berdakwah di sebuah tempat yang bernama Sodom. Kebanyakan orang melakukan maksiat dan kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.